Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya sampean? Semoga sehat selalu nih perantauan ya. Amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean nggih mbak. Amin ya robbal alamin. Moga-moga sampean semuanya sukses selalu nih perantauan. Iso berkumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, dan intine ojo lali nabung iki penting banget untuk sampean ke depan nih. Amin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini aku bakal bahas kasus singkat aja, curhatan temen nih sampean mbak neng gini sosmed, sosial media, dan kuwi neng grup para PMI Hong Kong. Nah, isi dari curhatannya ini bagaimana sih? Jadi pertanyaannya Mbak gini, Mbak Iki memberikan 3 lembar sekaligus surat pemutusan kontrak kerja. Mbak Iki pengennya notis bulan akhir yang lalu, Mbak E memberikan surat notis itu 3 lembar Mbak sama majikan nih. Berharap majikannya kuwi tanda tangan ketiga-tiganya. Berharap Mbak E bulan akhir ini Mbak E bisa keluar karena dia melakukan notis tadi. Tapi setelah Mbak Eki memberikan 3 lembar sekaligus, majikannya dia Eki melakukan pengancaman sama Mbak E. Jika kamu berani-berani memutuskan kontrak kerja, kamu bakal tidak bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Intinya bos Eki pengen memblacklist Mbak E, dan Mbak Eki baru kerja di negara Hong Kong. Nah, dia menceritakan perihal ini ke agensi dia. Agensi dia bilang, udah berikanlah ketiga-tiga lembar itu kepada majikan Anda. Mbak Eki tadinya kan ini, minta tanda tangan saja, kemudian dikasih majikan satu, kemudian satu lagi Mbak E simpan, kemudian satunya lagi dikirim ke imigrasi. Tapi sama majikan sebelum ditandatangani iki diminta semuanya Mbak. Bahkan Mbak E pun belum tanda tangan ketiga-tiga kertas itu. Keburu sama majikannya udah diambil semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika dia iki dipulangkan secara tiba-tiba oleh majikannya, dia iki termasuk di interminate atau di notis. Nah, aku nggak tahu bagaimana perkembangan dari surat pemutusan kontrak itu dan perkembangan kasusnya dia ki bagaimana. Oke, kita bakal membahasnya. Iki yang kadangkala yang Mbak lama, Mbak baru kerja di negara Hong Kong, gue kadang-kala gak paham mengenai kasus seperti ini Mbak. Oke, jadi sampean tidak perlu Mbak minta tanda tangan semuanya majikan. Jadi ketiga kertas itu tidak perlu majikan tanda tangan semuanya. Anda cukup minta satu kertas saja, kemudian Anda bisa fotokopi nantinya. Setelah Anda tanda tangani ataupun majikan tanda tangani. Kalau majikan baik, pasti dia bakal menandatangani surat pemutusan kontrak itu. Tapi kalau majikan Anda tidak baik, kemudian majikan Anda kui jahat, ho mafan, ho yincim, karo Anda sewena-wena sama Anda kui sok banget, bahkan ketika Anda kui kerja ini salah itu salah, dan kemudian Anda kerjanya kui banyak banget, disuruh ini itu sampai Anda istirahatnya kurang, berarti Anda bisa melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Asal Anda ada bukti, Anda nggak perlu tanda tangan majikan, tapi ceritakan tentang kondisi kerja Anda di tempat majikan. Kalau kondisi Anda kerja di tempat majikan kui parah seperti itu, Anda bakal diloloskan, bakal diterima oleh imigrasi Hong Kong mengenai alasan Anda. Tapi kalau Anda cuma memiliki alasan, aku pengen pulang nih ke kampung halaman, pengen nikah, pengen jaga ortuku, pengen jaga suamiku, kui sampean memerlukan tanda tangan majikan Mbak.
Jadi harus ada kesepakatan majikan. Jika alasan Anda enggak tepat, jadi Mbak E tadi tergantung alasan Anda tepat apa enggaknya. Kalau tepat, Anda enggak perlu meminta tanda tangan majikan, cukup Anda tanda tangan satu aja, kemudian beri alasan, kemudian Anda fotokopi, kemudian yang asli Anda kasih majikan, kemudian yang fotokopian Anda pegang, satunya lagi dikirim ke imigrasi, beres. Tapi kalau Anda ketiga-tiganya meminta tanda tangan majikan, secara otomatis majikan kui geram, akhirnya ngancem kamu bakal nggak bisa kerja lagi ke negara Hongkong. Ya mangkel Mbak, 3 lembar lo kamen kasih ke majikan. Iki pengetahuan buat semuanya nggih. Jangan seperti itu jika Anda melakukan pemutusan kontrak kerja baik itu notis maupun interminate Mbak ya. Oke, jika seandainya nih Mbak E tiba-tiba diintermit oleh majikane karena Anda iki memutuskan kontrak kerja, berarti majikan nggak memerlukan tanda tangan Anda karena dia melakukan pemutusan kontrak kerja secara interminate. Dan sampean dapat gaji terakhir kerja, kemudian sampean dapat uang interminitan 1 bulan gaji, kemudian uang tiket atau tiket, kemudian perjalanan 100 jika ada cuti tahunan kan kawan. Ini yang harus sampean ingat. Tetapi jika majikan melakukan notis nih, tapi tanpa sepengetahuan Anda, karena dia tidak memberikan surat notis, tapi sampean kui di notis 1 bulan yang lalu tapi sampai tetap bekerja di situ, secara otomatis sampean overstay kan. Sampean nanti harus menceritakan kepada imigrasi bahwa sampean memberikan surat pemutusan kontrak kerja, majikan nggak mau menandatangani, tapi tiba-tiba majikan mengirim surat pemutusan kontrak kerja itu tanpa sepengetahuan saya, bahkan saya tidak dikasih surat pemutusan kontrak kerja yang ditandatangani oleh majikan Anda. Jadi sampean melawan majikan seperti itu. Jangan sampean cuman diam-diam aja, karena ketika sampean diam, nanti sampean di bandara Hongkong kui malah dipersulit Mbak. Jadi penting banget yang namanya bahasa. Sampean bisa menjelaskan kepada imigrasi Hongkong tentang kondisi ini bagaimana. Untuk kedepannya nggak perlu sampean 3 lembar kasih majikan, nggak perlu juga Anda minta tanda tangan majikan. Anda tulis sendiri kapan sampean memutuskan kontrak kerja secara notis, sampean kapan keluari. Sampean tulis sendiri, kemudian kasih ke majikan yang asli. Tapi sebelum yang asli sampean kasih majikan, sampean fotokopi dulu, kirim ke imigrasi dulu, kemudian baru yang asli kasih majikan, baru satu lagi pegang. Jadi sewaktu-waktu majikan meminta surat notis lainnya, sampean berikan ke punya Anda sendiri. Tapi punya imigrasi kuwi sudah sampean kirim, jangan sampai sampean bebarengan. Kalau terjadi apa-apa kan repot kayak kasus seperti ini Mbak. Jadi sekali lagi itu saran saya buat sampean atau adik-adik sing pengen notis majikan. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.